Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sholat isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan seputar fikih sholat ingkang menawi tasih terlewat dari kita bahas. Dalu punika kita membahas syarat sholat. Berkaitan dengan syarat sholat, ada dua macam syarat. Pertama, yaitu syarat wajib. Syarat wajib itu maksudnya syarat yang jika terpenuhi pada diri seorang hamba, maka dia berarti sudah wajib melakukan ibadah tersebut. Berarti malam hari ini kita membahas syarat wajib sholat. Maka kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di syarat yang kita bahas nanti, berarti kita sudah wajib menjalankan sholat. Ini syarat wajib. Nanti juga ada syarat sah. Kalau syarat sah itu maksudnya syarat yang harus dilakukan orang yang sholat agar sholatnya sah. Maka pada malam hari ini kita membahas syarat wajib terlebih dahulu. Saya ambilkan dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang terkenal dengan nama kitabnya Matan Abu Suja. Di sana disebutkan wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya. Syarat wajib sholat itu ada tiga. Pertama, al-Islam, yaitu orang yang beragama Islam. Yang kedua, wal bulughu, yaitu orang yang sudah balik. Yang ketiga, wal aqlu, dan berakal. Wa huwa khattut taklif, dan inilah batas seseorang sudah terkena taklif atau kewajiban menjalankan ibadah. Jadi ternyata syarat wajib seorang bisa dikatakan sudah wajib menjalankan sholat itu hanya tiga. Pertama muslim, kedua berakal, kedua balik, kemudian yang ketiga baru berakal. Ini jauh lebih sedikit dibanding syarat wajib ibadah yang lain. Misalnya syarat wajib ibadah siam Ramadan, itu memang ada muslim balik berakal, tapi masih ada tambahan syarat, yaitu al-qudrah ala saum. Dia harus mampu menjalankan siam, fisiknya kuat. Nanti misalnya ibadah haji, syarat wajibnya lebih banyak lagi. Muslim balik berakal itu jelas standar, masih ditambah wujuduz zat, dia punya bekal. Masih ditambah adanya kendaraan. Masih ditambah namanya tahliyatut thoriq, perjalanan aman dan sebagainya. Ini artinya untuk kewajiban sholat ternyata syarat wajibnya paling minim, yaitu hanya tiga. Muslim, balik, dan berakal. Makanya selama seorang muslim sudah memenuhi tiga kriteria ini, maka hukumnya wajib dia sholat, dan kalau dia tinggalkan berarti berdosa. Kita bahas secara singkat. Syarat wajib pertama adalah muslim. Ini jelas. Jadi kewajiban di dalam syariatnya Allah itu ada dua. Pertama, kewajiban usul, kewajiban pokok. Kewajiban pokok adalah seluruh manusia harus masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, kewajiban furu' atau cabang. Nah, kewajiban furu' atau cabang ini adalah ibadah-ibadah dalam agama Islam, seperti sholat, siam Ramadan, zakat, dan sebagainya. Maka orang kafir memang tidak wajib sholat, tetapi dia pertama kali harus memenuhi kewajiban usul dulu, yaitu masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu.
Makanya walaupun orang kafir tidak wajib sholat, dia tetap berdosa. Dan nanti di akhirat tetap diazab gara-gara tidak mau menjalankan sholat. Karena berarti dia melakukan dua pelanggaran sekaligus. Pertama, pelanggaran terhadap kewajiban usul, yaitu tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, kewajiban yang ditinggalkan, yaitu kewajiban yang sifatnya furud, tidak mau menjalankan ibadah-ibadah di dalam agama Islam. Maka ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka mengatakan kami dulu tidak pernah mengerjakan sholat. Konteks ayat ini juga berkaitan dengan orang kafir. Jadi ternyata nanti orang kafir itu juga diadab gara-gara dia meninggalkan sholat. Ini syarat wajib yang pertama. Dikatakan syarat pertama muslim itu bukan berarti kafir nanti bebas dari adab. Dia memang status hukumnya tidak wajib sholat, tetapi dia harus wajib masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Tetapi hakikatnya orang kafir pun juga sebetulnya terkena kewajiban menjalankan ibadah sholat. Jamaah sholat isya rahimahullah. Sekarang syarat yang kedua setelah muslim adalah dia juga harus balik. Kalau sudah balik, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, keluar nutfah baik dalam keadaan sadar atau bermimpi. Kalau wanita tanda yang paling jelas adalah dengan adanya haid, maka berarti sudah balik. Saat itulah dia sudah harus menjalankan ibadah sholat. Tetapi ini adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Artinya, kalau anak-anak sholat, maka sholatnya tetap sah dan tetap mendapatkan pahala. Jadi misalnya ada anak-anak yang belum balik, usia SD misalnya, kemudian dia sholat, ternyata sholatnya sudah bagus, rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, sunnahnya terpenuhi, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bahkan orang tua yang mengajarinya pun juga mendapatkan pahala dari amal soleh yang dikerjakan oleh anak. Apa dalilnya? Suatu ketika Abdullah bin Abbas menceritakan, rafa'atim ra'atun sobiyan lah. Ada seorang ibu-ibu mengangkat anaknya yang masih kecil, ditunjukkan kepada Rasul. Saat itu sedang menjalankan ibadah haji. Faqalat ya Rasulullah, ali hadza hajjun, ya Rasulullah, anak saya yang masih kecil saya ajak haji. Apakah dia juga mendapat pahala haji? Maka Rasul menjawab, na'am, walaki ajrun. Betul, anak kamu dapat pahala dan kamu pun juga dapat pahala karena mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ini juga selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan pada orang lain, maka dia pun akan mendapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Jadi anak kecil belum balik, belum wajib sholat. Tetapi kalaupun sholat dan sholatnya sah dan baik, maka dia mendapat pahala. Dan orang yang mengajaknya pun juga mendapatkan pahala. Hanya saja seluruh ibadah anak kecil yang belum balik itu hukumnya adalah ibadah sunnah. Maka kalaupun dia haji sebelum balik, hajinya belum gugur kewajibannya. Nanti ketika sudah balik dia wajib mengulangi hajinya. Termasuk juga berkaitan dengan anak kecil ini, Rasulullah memberikan petunjuk. Kapan kita mulai menyuruh anak kita sholat? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru as-sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin. Muru as-sabiyya, suruhlah anak-anak bis sholati untuk mengerjakan sholat
idza balagha sab'a sinin, ketika usianya sudah mencapai 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 mungkin sifatnya hanya sekedar diperlihatkan orang sholat, tidak sampai level menyuruh. Level menyuruh anak sholat itu baru nanti diwajibkan kepada orang tua ketika sudah umur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Tetapi nanti kalau sudah anak itu sudah mencapai umur 10 tahun dan tidak mau sholat, maka pukullah anak itu. Yaitu syarahnya dipukul dengan dzurban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak meninggalkan luka dan tidak di tempat-tempat vital, karena ini sifatnya mendidik. Sehingga urutannya umur 7 tahun disuruh sholat dengan diberikan fadilah-fadilah sholat, diberikan tentang ancaman neraka ketika dia meninggalkan sholat, tetapi tanpa hukuman terlebih dahulu. Itu mulai umur 7. Tetapi begitu umur 10, karena umur 10 itu persiapan menjelang balik, harus lebih ketat lagi. Disuruh sholat 5 kali sehari, dan kalau sampai tidak mau maka dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tujuannya adalah agar nanti ketika balik, anak itu sudah siap mengemban amanah menjalankan sholat 5 kali sehari. Para ulama menjelaskan, aturan ini juga berlaku kalau kita mendidik anak untuk siam Ramadan dan menutup aurat. Sehingga siam Ramadan dan menutup aurat bagi anak itu kita mulai didik, kita suruh level menyuruh itu umur 7 tahun. Nanti umur 10 tahun sudah harus lebih diperketat lagi, agar nanti ketika balik, anak ini sudah betul-betul siap menjalankan ibadah sebagai seorang muslim. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Kemudian syarat wajib yang ketiga yang terakhir adalah al-aqlu atau berakal. Berarti kalau ada seorang muslim balik tetapi akalnya hilang, maka dia sudah tidak wajib sholat. Bahkan kalaupun sholat, sholatnya tidak sah. Karena berakal itu bukan hanya syarat wajib, tapi nanti juga masuk ke dalam syarat sah. Contoh orang yang tidak berakal adalah orang gila, itu jelas. Ada juga orang pikun. Jadi kalau ada simpah-simpah sudah pikun, nanti dilihat dulu. Orang pikun itu ada dua. Yang pertama, pikunnya itu hanya menjadi pelupa, sering lupa. Tetapi kalau diingatkan, memorinya itu masih normal. Maka untuk orang pikun yang masih tahap atau bisa dikatakan pelupa, maka dia berarti masih punya akal. Maka untuk orang seperti ini tetap wajib sholat. Setiap datang waktu sholat diingatkan. Tetapi kadang-kala pikun itu sudah sampai level akalnya hilang. Salah satu indikasinya adalah begini. Kalau dia bicara, itu sudah tidak paham apa yang dia bicarakan. Atau kalau dia mendengar pembicaraan orang lain, dia sudah tidak paham apa yang dibicarakan orang lain. Sehingga orang seperti ini, kalau disuruh sholat sekalipun, dia sudah tidak paham ini sholat apa, berapa jumlah rakaatnya, bacaannya apa, itu sudah blank istilahnya, sudah tidak paham sama sekali. Nah, berarti ini indikasi akalnya sudah tidak berfungsi. Maka kalau sudah pikunnya level seperti ini, berarti dia sudah tidak wajib sholat. Bahkan kalaupun sholat tidak sah. Karena ini sebagai syarat wajib yang ketiga. Tetapi ini kita harus hati-hati menilai, karena selama akalnya masih berfungsi, walaupun dia sering lupa, berarti dia tetap wajib menjalankan ibadah sholat. Apa dalilnya? Yaitu sabda Rasulullah SAW, Rufi al-qalam an salasin, pena untuk mencatat amal kita ini diangkat dari 3 orang. Maka 3 orang itu bebas dari ibadah. Pertama, anin naim hatta yastaiqid, dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu tidak ada beban taklif. Artinya tindakan orang ketika sedang tidur itu tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Pena diangkat. Yang nomor 2 adalah anis sepi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Ini juga pena diangkat, tidak ada beban kewajiban ibadah. Dan nomor 3, wa anil masnun hatta yaqil, dari orang gila sampai akalnya kembali berfungsi. Maka ini sebagai dalil syarat wajib yang ketiga adalah dia harus berakal. Sebagai penutup jamaah sholat Isya rahimakumullah,
Karena syarat wajib sholat itu hanya 3 ini, muslim, balik, dan berakal. Berarti sepanjang hidup, sepanjang kita masih punya 3 ini, berarti kita masih wajib sholat. Sehingga para ulama mengatakan, kaidah orang muslim yang wajib sholat adalah madama akluhu ma'ah. Selama akalnya itu masih menempel pada orang ini. Selama akalnya masih berfungsi, maka dia tetap wajib sholat sampai dia ajal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muslim kan jelas ya muslim terus insya Allah. Kemudian balik juga sudah balik. Nah, berakal ini kadang-kala sebagian kaum muslimin teledor. Misalnya ketika seorang muslim sedang sakit keras di ICU atau dalam kondisi kritis, maka walaupun kondisinya sedang sakit seberat apapun, sepanjang akalnya masih berfungsi, maka tugas keluarga yang menunggui pasien ini dia harus selalu mengingatkan, setiap sholat harus ingatkan terus agar tetap bisa menjalankan ibadah sholat. Karena kaidahnya jelas, mada ma'akluhu ma'ahu. Selama akalnya masih berfungsi, maka dia tetap wajib sholat dalam keadaan bagaimanapun. Kalaupun tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya, agar jangan sampai ada seorang muslim sudah terpenuhi 3 syarat wajib ini, muslim, balik, dan berakal, tetapi malah meninggalkan kewajiban sholat 5 kali sehari. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.